Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini untuk bisa berkumpul bersama-sama melanjutkan pembahasan syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam penjelasan hadits yang kedua, dan kita sudah masuk pada poin yang terakhir di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, dan sudah kita jelaskan sebahagiannya. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan selesaikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت سواء كلنا لا نعلم متى قيام الساعة فإذا كان جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يعلمان وقت قيام الساعة فكيف يأتي من يدعي هذا فهذا فيه أن علم أو توقية قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل أي كلنا سواء لا نعرف هذا وهذا تصديق للقرآن في أن علم الساعة إلى الله جل وعلا وفي هذا أن من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يرده إلى الله ولا يتخرص فيه. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini sudah seringkali kita ulang ya, kita terjemahkan saja yang paragraf yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha wa huwa Muhammad bi'a'lam minas sa'il wa huwa Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maksudnya? Maksudnya yang ditanya adalah Rasulullah dan yang bertanya adalah Jibril. Dan makna dari hadis ini, maksudnya saya, kata Rasulullah, saya dengan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Iya. Jangan disalahpahami bahwasanya Jibril tahu sedikit, tidak. Atau Nabi Muhammad lebih tahu sedikit, tidak. Semuanya sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak punya ilmunya. Itu maksudnya. Iya. Wa hadha tasdiqun lil Qur'ani fi anna ilmal as-sa'ati ila Allah jalla wa ala. Dan ini merupakan tasdiqun, pembenaran terhadap Al-Qur'an bahwa ilmu tentang hari kiamat itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha anna man su'ila an syai'in la ya'lamuhu fa innahu yarudduhu ila Allah wa la yataharradu wa la yatakharrasu fihi. Dan dari sini diambil sebuah pendalilan. Dan ini merupakan pelajaran ya, apalagi kita berada di zaman sekarang itu terkadang kelewatan sotaknya. Iya. Tidak tahu permasalahan, memberanikan diri untuk berfatwa bicara tentang urusan
agama. Atau bahkan sebagian dari teman-teman ya baru hijrah kemudian sudah berani untuk berfatwa, buka tanya jawab, buka majelis, buka grup tanya jawab. Itu ada sebagian, kita kenal di sebagian daerah. Demikian keadaannya. Baru hijrah kemarin, belajar nahwu sedikit, kemudian langsung berani buka grup tanya jawab. Seakan-akan dia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La haula wala quwata illa billah. Dan itu parahnya seorang perempuan lagi. Iya. Seorang perempuan atau laki-laki semuanya sama. Tugasnya seorang yang baru hijrah itu adalah belajar, 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 belajar dan belajar. Sampai tegaknya hari kiamat. Jadi jangan dipikir bahwasanya kalau sudah menjadi ustadz tidak belajar lagi. Tetap belajar. Yang baru hijrah harus belajar. Yang sudah hijrah harus belajar. Yang seorang ustadz juga harus, bahkan lebih harus untuk belajar. Karena ini urusan seorang menyampaikan agama Allah. Salah-salah sedikit pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya seorang itu sama sekali tidak menyampaikan ilmu. Boleh menyampaikan ilmu, bahkan merupakan kemuliaan. Tapi ingat, jikalau itu seorang punya ilmunya, silahkan sampaikan. Kalau tidak tahu ilmunya, inilah pembahasan kita. Kalau tidak tahu ilmunya, serahkan kepada ahlinya atau ucapkan wallahu a'lam. Kembalikan ilmunya kepada Allah. Coba lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau kembalikan ilmunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran pendalilan bahwa seorang yang ditanya tentang suatu perkara yang dia tidak ketahui, urusan agama atau urusan dunia, tidak tahu, jangan sok tahu. Iya. Fa innahu yarudduhu ila Allah. Hendaknya dia sandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan, dikembalikan ilmunya kepada Allah. Wala yatakharrasu fihi, dan jangan dia memperkira-kirakan, oh kayaknya benar ini, kayaknya salah ini. Tidak boleh. Agama itu bukan memperkira-kirakan. Agama itu seorang bukan mendikte ini benar, ini salah. Tidak begitu agama. Terlalu rendah agama kalau seandainya seorang muslim itu hanya sekedar memperkira-kirakan ini benar, ini salah. Terlalu rendah. Agama itu sangat mulia. Harus dipelajari, dikuasai ilmunya, baru bisa difatwakan. Jelas ya? Baik, lanjut. Qala akhbirni an amaratiha ay alamatiha. Al-alamatu allati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ati mawjudatun. Qala ta'ala fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha ay alamatuha. Al-asyratu ya'ni al-alamatu. Qala ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Waktu qiyamis sa'ati la ya'lamuhu illallah. Baik, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbirni an amaratiha, atau Jibril ya. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa tanda-tandanya. Tapi di sini Jibril membahasakan dengan kalimat al-amarah. Al-amarah itu juga bermakna al-alamah, tanda-tanda. Iya. Kata beliau, ay alamatuha al-alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah mawjudatun. Maksudnya tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat itu sangat banyak dan ada. Iya. Bahkan para ulama telah membagi tanda hari kiamat menjadi dua bagian. Sebagian membagi tiga, dan pendapat yang paling kuat bahwa tanda hari kiamat cuma terbagi menjadi dua, ada besar, ada kecil. Sebagian ulama mengatakan terbagi menjadi tiga, ada besar, ada sedang, ada kecil. Ala kulli hal, berapapun itu, yang penting tanda-tanda hari kiamat itu pasti ada. Dan sebelum terjadinya hari kiamat, pasti terlebih dahulu ada tanda-tanda yang terjadi, yang disampaikan dalam Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW, itu pasti terjadi, dan sebahagiannya sudah terjadi, atau bahkan kebanyakan dari tanda-tanda hari kiamat
yang disampaikan oleh Nabi atau disampaikan dalam Al-Quran, kebanyakannya sudah terjadi di hari ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar. Iya. Baik, di antara tandanya yang sudah terjadi adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh penulis, qala Allah Ta'ala, fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah mereka menunggu datangnya hari kiamat? Padahal hari kiamat tersebut akan datang kepada mereka dalam keadaan mendadak, seketika. Jadi Masya Allah ya, hari kiamat itu datang seketika. Iya, ketika sudah terjadi dari tanda-tanda besarnya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Perhatikan bahasa saya, keluarnya Dajjal. Karena memang sekarang Dajjal tersembunyi di sebuah tempat, makanya dibahasakan keluar. Kemudian saya katakan turunnya Nabi Isa. Memang demikian keadaannya. Karena Nabi Isa sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat. Dan di akhir zaman dia akan turun, dibawa oleh kedua malaikat dengan sayapnya. Iya. Dan ketika sudah keluar Dajjal, turun Nabi Isa, lahirlah Imam Mahdi, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, itulah tanda-tanda besar. Atau kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat, itu semuanya adalah kejadian dan merupakan tanda hari kiamat yang besar. Ketika itu semua terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan terjadi hari kiamat secara seketika. Dan sebelum terjadinya hari kiamat, Allah kirimkan terlebih dahulu sebuah angin. Tidaklah angin tersebut dihirup oleh orang beriman kecuali mereka akan meninggal. Kenapa demikian? Agar supaya yang tersisa pada hari kiamat adalah orang-orang jeleknya. Iya. Jadi Allah hembuskan angin. Iya, setiap angin tersebut menimpa seorang mukmin, maka mereka akan meninggal. Setelah kaum muslimin, orang beriman semua meninggal, yang tersisa adalah orang-orang jeleknya, orang fasiknya, orang kafirnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam berbagai surah. Idzas samaa'un syaqqat wa idzas samaa'un fatarat. Wa idzal jibalu inkadarat wa idzal biharu fujirat wa idzal biharu sujirat. Itu semuanya adalah kejadian hari kiamat. Ketika rembulan terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika lautan meluap, dan ketika lautan menjadi lautan api. Itu semuanya kejadian hari kiamat. Nah, sebelum terjadi hari kiamat itu ada tanda-tanda besarnya. Dan sebahagian tanda-tanda tersebut yang kecilnya itu sudah banyak terjadi. Iya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa'a asyratuha. Dan sungguh telah datang asyrat. Apa itu asyrat? Maksudnya tanda-tandanya. Iya. Ay alamatuha, al-asyratu ya'ni al-alamat. Qala ta'ala fahal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah waqtu qiyamis sa'ah la ya'lamuhu innallahu azza wa jalla. Dan waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومنها متوسط وقد حدث الكثير منها وبقي العلامات الكبار وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة. Baik. Ammal alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah fahiya katsirah. Adapun tanda yang menunjukkan akan datangnya, akan dekatnya hari kiamat itu adalah sangat-sangat banyak. Saking banyaknya sehingga para ulama mereka menulis dari berbagai karya tulis secara tersendiri untuk menyebutkan secara khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan itu banyak, bukan cuma satu karangan ya. Banyak para ulama yang mereka menulis kitab khusus seputar tanda-tanda hari kiamat. Iya, ada dikarang oleh ulama-ulama kita di Yaman. Mereka sebutkan semua dalilnya dari hadis, dari ayat. Semuanya memberitakan tentang
apa namanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Iya. Kemudian dikatakan minha ma huwa kabirun wa minha ma huwa saghirun wa minha mutawassit. Jadi sekarang Syekh Shalal Fauzan membagi tanda hari kiamat menjadi 3 bagian. Dan saya katakan tadi mau dibagi menjadi 3 atau menjadi 2 tidak jadi masalah. Beliau mengatakan bahwa tanda hari kiamat ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang pertengahan. Iya. Wa qad hadatsa al-katsiru minha wa baqiya al-alamatul kibar. Dan sudah terjadi kebanyakannya. Wallah sudah terjadi kebanyakannya. Apa itu? Contohnya seperti diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, banyaknya pembunuhan di antara kaum muslimin, bukan peperangannya tapi pembunuhan. Untuk melihat media sosial, kasus pembunuhan di mana-mana. Seorang anak membunuh bapaknya, seorang bapak membunuh anaknya, seorang suami membunuh istrinya, seorang istri membunuh suaminya, seorang paman membunuh keponakannya, seorang tetangga membunuh tetangganya. Banyak terjadi pembunuhan karena urusan tanah, urusan sepele, urusan harta gono gini, urusan warisan, banyak sekali. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Baina yaday sa'ah la ayyamun yurfa'u fihi al-'ilm wa yanzilu fihi al-jahl wa yakthuru al-qatl wa yakthuru al-haraj." Qalu ya Rasulullah, "Wa mal haraj?" Qala al-qatlu al-qatlu. Kata Rasulullah SAW, sebelum tegaknya hari kiamat akan datang sebuah zaman, sebuah hari, dan hari itu barangkali hari ini. Iya. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi sebuah zaman, dan itu zaman mungkin hari ini. Bagaimana zamannya? Kata beliau, yurfa'u fihi al-'ilm. Zaman di mana ilmu diangkat. Ilmu diangkat maksudnya sudah semakin sedikit orang-orang yang mengajarkan ilmu. Meninggalnya para ulama, meninggalnya orang-orang yang saleh. Itu tanda diangkatnya ilmu. Innallaha lam yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu tersebut langsung dicabut dari hati seorang manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi bersedihlah ketika antum mendengarkan ada seorang ustadz, seorang dai, seorang masyayikh, seorang ulama yang meninggal. Seorang ulama yang mengajarkan kitabullah wa sunnah. Seorang ulama yang mendidik para manusia dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Bersedih kalian, karena itu merupakan tanda hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, wa yakthuru fihi wa yanzilu fihi al-jahl, akan turun kejahilan. Banyak sekali kejahilan. Wa yakthuru al-haraj, dan banyak pembunuhan. Banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Kata Rasulullah, al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Wallah terjadi jamaah sekalian. Iya, jadi itu hanya baru satu hadits ya. Baru satu hadits kita bacakan yang memberitakan bagaimana tentang tanda-tanda hari kiamat. Iya. Kemudian dikatakan oleh yang penulis, wa baqiyal alamatul kibar, dan masih tersisa tanda-tanda yang besar. Masih tersisa. Dan itu masih banyak juga. Iya. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi, ketika semakin banyaknya kaum wanita dan semakin sedikitnya kaum laki-laki. Bahkan disebutkan perbandingannya antara 50 banding 1. Maka dari hadis ini, dari apa yang kita sampaikan, dipastikan bahwa di akhir zaman akan semakin banyak perawan-perawan tua karena tidak punya pasangan. Coba bandingkan 50 banding 1. 50 banding 1. Dipastikan 49 itu tidak punya pasangan, dipastikan. Berarti di akhir zaman semakin banyak perempuan-perempuan atau perawan-perawan tua tidak punya pasangan. Iya. Karena sudah terlalu banyak perempuan itu, dan semakin sedikit jumlah populasi dari kaum lelaki. Apalagi di zaman sekarang ya, luar biasa. Yang namanya rumah tangga itu diatur oleh istri. Macam-macam sedikit suami, sudah dipotong, mohon maaf, dipotong kemaluan suaminya. Saya baru baca berita juga itu.
berani, mungkin tahu suaminya selingkuh bagaimana, dia potong kemaluannya sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Yang mana di masa dahulu itu perempuan adalah merupakan ibarat seperti budak di hadapan rajanya, di hadapan suaminya. Itu di masa dahulu. Tidak berkutik wanita. Tapi di zaman sekarang, ajaran dari orang Yahudi dibiarkan perempuan untuk menguasai rumah tangga. Bukan artinya perempuan itu tidak boleh mengajukan sebuah nasihat, mengajukan sebuah masukan kepada suaminya, boleh, tapi jangan mengatur rumah tangga. Iya. Sebab mereka bukan tulang punggung, tapi mereka tulang rusuk. Mereka akalnya sangat rendah, kurang agamanya. Laki-laki sifatnya itu pemimpin. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki tersebut adalah pemimpin untuk kaum wanita. Ini contoh di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, banyaknya dan maraknya perempuan. Antum lihat di pasar-pasar, di mal-mal, siapa yang mendominasi di situ? Hah? Di mal-mal, di pasar-pasar, siapa yang mendominasi? Oh, perempuan. Hah? Di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat rihlah, tempat-tempat wisata, siapa yang paling banyak di situ? Perempuan. Iya. Di masjid, laki-laki, alhamdulillah. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Iya. Jadi sudah banyak, kata beliau, tanda-tanda hari kiamat yang terjadi. Kemudian, وَقَدْ أَلَّفَ الْعُلَمَاء مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيرَةً. Beda ya. Mu'allafatin, dia mansub, tapi mansubnya dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Kemudian katsirah, dia mansub juga. Mansubnya karena dia sifat untuk sifat untuk muallafat. Dan jamak itu hukumnya adalah mufrad muannas. Makanya sifatnya juga mufrad muannas. Walaupun boleh kalau kita katakan muallafatin katsirat, boleh. Tapi al-afsah yang fasihnya muallafat katsirah. Kalau dikatakan boleh, ya sama-sama boleh. Kita jadikan mausufnya jamak, sifatnya jamak, itu boleh. Tapi mana yang lebih fasih? Yang fasihnya itu mausufnya jamak, kemudian sifatnya tetap tunggal. Itu untuk ketika mausufnya adalah muannas. Masih kurang paham? Mudahnya sebenarnya. Baik. وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة. Dan sudah terlalu banyak para ulama yang mereka mengarang sebuah karya tulis dalam menyebutkan contoh atau tanda-tanda hari kiamat dan tanda tegaknya hari kiamat. Dan ini, kata beliau, merupakan ilmu yang tidak bisa diraih kecuali berdasarkan nas dan dalil. Tidak boleh seorang menerka-nerka, oh ini tanda hari kiamat, ini tanda hari kiamat. Tidak boleh. Tanda hari kiamat tersebut harus berdasarkan Al-Quran. Harus ada dalil dari Al-Quran atau dalil dari Sunnah Rasulullah SAW. Cuma dua itu saja pedoman kita dalam menentukan tanda-tanda hari kiamat. Selain daripada itu tidak ada. Baik, lanjut. Qala akhbirni an amaratiha. فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا أجابه صلى الله عليه وسلم فذكر علامتين قال أن تلد الأمة ربتها هذه واحدة ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها تكون الأم مسودة والبنت سيدة لها. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah terjadi juga. Sudah terjadi. Dan semakin banyak kasusnya. Iya. Ketika Nabi SAW tidak bisa menyampaikan tentang ilmu terjadinya hari kiamat, maka Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Qala akhbirni an amaratiha. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Falamma kana su'alu an alamatiha jaizan ajabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertanya tentang tanda-tandanya adalah perkara yang diperbolehkan, itulah kenapa Rasulullah SAW menjawabnya. Bertanya tentang hari kiamat kapan terjadinya boleh-boleh saja, tapi tidak ada faidahnya.
Tidak ada faidahnya. Yang paling benarnya adalah seorang bertanya tentang tanda-tandanya. Sebagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang tanda-tandanya. Iya. Fadzakara alamatain, dan dalam hadis ini beliau hanya menyebutkan 2 tanda. Dan 2 tanda itu semuanya sudah terjadi. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apabila seorang budak perempuan melahirkan budaknya. Wa makna antalidal amatu rabbataha ay sayyidataha. Maksudnya seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Takunul masudatan wal bintu sayyidatan laha. Di mana seorang ibu, dia seorang budak dan anak menjadi raja dan tuan. Seorang anak memperbudak orang tuanya. Seorang anak memperbudak orang tuanya, dan itu banyak. Iya. Ini mohon maaf ya, bukan singgungan kepada siapa-siapa. Ini banyak sekali terjadi. Ketika anaknya sudah berhasil menjadi PNS, menjadi ASN, menjadi ini, kemudian ketika tiba di rumah masih dia pasang pangkatnya. Dia pasang titelnya di hadapan orang tuanya. Wallahi, setinggi apapun jabatan kita, ketika berhadapan dengan orang tua, jadikan diri kita seperti anak-anak di hadapan mereka. Jangan pasang pangkat apapun itu. Bar 4 kah? Tahu bar 4? Hah? Kapten di ilmu penerbangan, namanya bar 4. Kalau masih bar 3, bar 2, bar 1 itu masih FO namanya. First officer namanya. Walaupun sudah bar 4, kapten lagi. Walaupun sudah pilot senior, walaupun sudah menjadi jenderal, ketika berhadapan dengan orang tua, tundukkan suara, rendahkan suara, jangan pasang pangkat. Jangan memperbudak orang tua. Sedikit-sedikit orang tua yang mengurus, sedikit-sedikit orang tua yang mengatur, sedikit-sedikit orang tua yang disuruh. Ini namanya memperbudak. Dan ini sudah banyak terjadi. Dan anehnya orang tua juga mau diperlakukan demikian. Dengan alasan apa? Sayang kepada cucu, sayang kepada anak. Padahal anaknya sudah berumah tangga, anaknya sudah punya anak lagi. Iya. Harusnya kita itu kalau bertemu sama orang tua, bagaimanapun status sosialnya kita, mau orang kaya, mau pejabat, tetap ketika berhadapan di orang tua, seperti anak-anak bertemu dengan orang tua ya. Manjakan mereka, muliakan mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan agar kalian senantiasa beribadah hanya kepada Allah, agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dibahasakan dengan berbuat baik dan disebutkan modelnya, menunjukkan bahwa segala perbuatan, yaitu merupakan bakti kepada kedua orang tua, kerjakan itu. Perbuatankah, tindakankah, ucapankah, itu dikerjakan semuanya. Segala perbuatan yang mengarah kepada bakti kepada orang tua, maka itu yang dikerjakan. Itulah bentuk baktinya kita kepada kedua orang tua. Nah, ternyata di akhir zaman banyaknya kasus yang terjadi, yaitu seorang ibu dia diperbudak oleh anaknya. Iya. Dan ini ada 2 makna ya, ada 2 makna tentang hadis ini, akan disebutkan 2 makna tersebut oleh penulis hafizahullah taala. Kita lanjut. Hadza minal a'ajibi. Minal ajaib. Minal ajaibi. Baik, perhatikan al-ajaib ya. Itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ajaib artinya ajaib juga, ajaib. Keanehan. Iya. Anna al-binta takunu sayyidatan li ummiha, fama ma'na hadha? Dzakaru ma'nayaini. Al-ma'na al-awwalu anna ma'nahu annahu yakthuru at-tasarri fi akhir az-zamani. Wala shakka anna bint. Apa artinya tasarri? Apa artinya tasarri? At-tasarri apa artinya? At-tasarri, perbudakan. Maksudnya terjadi peperangan. Banyak peperangan. Karena memang yang budak itu kan muncul karena ada budak itu muncul karena ada peperangan. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada peperangan, maka tidak ada perbudakan. Tapi perbudakan masih ada hukumnya sampai tegaknya hari kiamat. Hanya saja di zaman sekarang sudah tidak ada peperangan, maka hukum perbudakan untuk sementara ini tidak ada. Tapi masih berlaku. Iya.
Maksudnya di akhir zaman, ini makna yang pertama, akan banyak sekali bentuk-bentuk perbudakan. Banyak terjadi peperangan. Saking banyaknya peperangan sehingga banyak tawanan. Banyaknya tawanan, kemudian tawanan tersebut dijadikan sebagai budak. Nah, ketika budak perempuan tersebut dikawini oleh laki-laki, tentunya laki-lakinya adalah laki yang merdeka. Hukum asalnya ketika anak lahir dari seorang ibu yang budak tadi, anak tersebut ikut kepada bapaknya. Karena begitu. Saya gambarkan begini. Seorang budak perempuan dinikahi oleh laki-laki yang merdeka. Lahir anaknya, laki-laki atau perempuan, kedua-duanya ikut kepada status bapaknya. Sama-sama orang merdeka. Mau laki-laki atau perempuan. Tapi di akhir zaman, ternyata anak seorang budak tadi tersebut menjadi tuan untuk ibunya. Menjadi tuan untuk mamanya. Bukan lagi anaknya yang menjadi berbakti, tapi dia menganggap karena ibunya seorang budak, maka dia memperlakukan seperti budak. Iya, na'udzubillah. Paham sampai sini? Begitu yang pertama. Yang kedua, المعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها بأن تتكبر عليها وتعقها وتعصيها. makna yang kedua, dan ini yang dimaksudkan kata beliau, wallahu alam, bahwa di akhir zaman akan semakin banyak tindakan kedurhakaan. Di akhir zaman akan semakin banyak tindakan kedurhakaan. Fa kullu dzalika fawaqi'un. Semuanya sudah terjadi. Banyaknya orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Saya pernah lihat kasus juga ada seorang anak membunuh mamanya karena seorang ibu tidak memberikan HP untuk anaknya. Allahu akbar. Kecewa anaknya, dendam, kemudian dibunuh mamanya. Allahu akbar. Subhanallah, dia bunuh ibunya hanya karena tidak memberikan smartphone. Itu mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya dengar beritanya. Tapi luar biasa. Jangankan membunuh, jangankan memukul, untuk mengucapkan nah sini gitu loh. Itu saja sudah dianggap sebagai orang yang durhaka. Tunggu dulu. Suruh terus. Itu saja sudah durhaka. Apalagi ada seorang yang menempeleng, menginjak-injak orang tuanya, apalagi membunuh. Luar biasa dosanya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian dengan kalimat uff. Kalimat uff itu adalah kalimat yang dijadikan oleh orang-orang terdahulu sebagai bentakan kepada kedua orang tua. Maka diikutkan juga semua kalimat-kalimat yang sifatnya membentak kepada orang tua. Mau bahasa apapun itu. Mau bahasa bahasa apapun itu yang sifatnya membentak sama orang tua. Itu juga terlarang. Dan bentuk durhaka ke semua orang tua. Iya. Dan biasanya orang-orang yang mereka durhaka sama orang tuanya, di akhir hayatnya, dia pun akan diberikan ujian oleh Allah dengan anak yang durhaka. Iya. Orang yang di masa hidupnya senantiasa durhaka sama orang tua, ya, biasanya orang seperti ini di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepadanya dengan seorang anak yang durhaka juga kepada dia. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tersebut tergantung dari amalan seorang hamba. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tidak ada suatu dosa yang akibatnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat kecuali dosa durhaka sama orang tua. Dosa yang lain biasanya Allah tanggungan. Allah akhirkan hukumannya. Tapi untuk dosa satu ini, durhaka sama orang tua, biasanya Allah segerakan di dunia sebelum dia mendapatkan akibatnya di akhirat kelak. Itu dosa kedua orang tua bahaya. Jelas? Ini makna yang kedua disebutkan oleh penulis, bahwa di akhir zaman akan semakin banyak tindakan kedurhakaan. Hatta ka'anal binta takunu sayyidatan li ummiha. Sehingga seakan-akan anak perempuan tersebut menjadi tuan untuk ibunya. Bi an tatakabbara 'alaiha wa ta'uqqaha wa ta'siha. Di mana anak tersebut, anak perempuan tadi,
dia bersombong di hadapan ibunya, atau dia durhaka sama orang tuanya, wa ta'siyah, atau dia bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Iya, apalagi seorang ibu ya. Seorang ibu itu jangan pernah dilupakan jasanya. Dari kedua orang tua kita itu yang paling besar jasanya adalah seorang ibu. Karenanya ketika Allah menyebutkan kedua orang tua, hanya satu yang Allah sebutkan jasanya itu seorang ibu. Tapi bukan artinya seorang bapak tidak punya jasa. Seorang bapak juga punya jasa, bahkan jasanya harus kita kenang sampai kita meninggal. Karena jalan kita bisa hidup, karena kita merupakan setetes air madinya. Mereka perengas keringat, banting tulang, bercucuran darah, bercucuran keringat untuk mencari nafkah agar supaya kita hidup, agar supaya kita bahagia. Dia menyekolahkan kita, itu semuanya jasa-jasa orang tua, jasa seorang bapak. Hanya saja jasa seorang ibu jauh lebih besar. Itulah kenapa Allah abadikan jasanya seorang ibu di berbagai ayat. Di surah Luqman, di surah Al-Ankabut, semuanya jasa-jasa seorang ibu. Iya. Makanya kalau seandainya seorang diperhadapkan antara perintah ayah dengan perintah ibu, siapa yang didahulukan? Bapak memanggil, nak ambilkan piring. Ibu memanggil, nak tolong berikan ini. Siapa yang didahulukan? Dahulukan ibu. Setelah didahulukan ibunya, baru dia kerjakan perintah bapaknya. Karena Allah yang mengabadikan tentang jasa seorang ibu. Maka seorang hamba, dia harus mendahulukan ibunya daripada bapaknya. Tapi bukan bapak dilupakan. Bapak juga punya jasa yang sangat banyak. Bahkan saya katakan saya bisa berdiri di tempat ini, duduk di tempat ini merupakan jasa dari kedua orang tua saya. Iya. Setelah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. الثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يعني البادية هذه صفات البادية حفاة أقدامهم عراة أجسامهم بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو ثيابا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر أو عدم العناية بالملابس كما هو ظاهر على الأعراب ليس معناه التعري ولكن معناه أنهم لا يلبسون ثيابا جميلة وثيابا فاخرة إنما يلبسون ثيابا متبذلة أو ثيابا قصيرة أو على غير الثياب المعروفة التي تجمل الإنسان. Baik, tanda yang kedua kata Rasulullah SAW, antara al-hufata al-urata al-alata ri'a-asya'i. Engkau akan melihat seorang al-hufah. Al-hufah itu adalah seorang yang berjalan dengan nyeker, telanjang kaki. Iya. Engkau akan melihat orang yang tadinya sangat miskin, sehingga saking miskinnya dia berjalan sambil nyeker. Tahu nyeker toh? Sambil tidak menggunakan alas kaki. Uratan, menggunakan pakaian yang seadanya, pakaian yang compang-camping, robek sana sini. Engkau melihat ada seorang lelaki yang dahulunya sangat miskin, saking miskinnya berjalan dengan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian yang bagus, robek-robek sana sini. Iya, al-alata, kemudian sangat miskin, tidak punya apa-apa. Ri'a asyaid, pengembala kambing. Namun ketika orang miskin tadi, Allah berikan anugerah dunia kepada dia, sehingga dia sudah sangat kaya raya, kemudian dia pun membangun bangunan dan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maksudnya terjadi perubahan yang sangat drastis, yang tadinya miskin sekali, kemudian menjadi kaya raya sekali. Saking kayanya dia ingin berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Sudah terjadi? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Antum lihat dari sekitaran dari Masjidil Haram, hotel-hotel yang menjulang tinggi, itu barangkali di antara mereka pemiliknya itu adalah orang-orang miskin sebelumnya. Barangkali. Atau mungkin di Jakarta, di kota Makassar, banyak di antara mereka yang meninggikan bangunan. Dahulunya mungkin orang-orang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian setelah Allah anugerahkan kepada mereka dunia, mereka kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Siapa yang paling tinggi, itu yang paling hebat. Apa bangunan sekarang yang paling tinggi? Katanya Burj Khalifa ya. Itu ya? Yang di mana? Dubai itu mana? Qatar. Dubai ya?
Nah, itu luar biasa. Barangkali pemiliknya itu orang yang sangat-sangat miskin barangkali. Saya juga belum survei juga. Iya. Jadi intinya ketika antum melihat ada seorang yang dahulunya sangat miskin, tidak punya rumah, iya, berjalan seakan-akan orang yang paling menderita, pakaiannya sembrono, rambutnya tidak teratur, kemudian tiba-tiba berjalan waktu dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Iya, menghamburkan uang di mana-mana, beli mobil ini, mobil sana. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan itu semua sudah terjadi, kan? Sudah terjadi. Banyaknya orang zaman sekarang mereka dengan gampangnya menghamburkan uang atau dengan cara meninggikan bangunan. Subhanallah. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pada sesi yang kedua membaca kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Lanjut. Hah? Oh, belum selesai. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Ats-Tsaniyah. Ats-Tsaniyah yang kedua apa ini? Yang kedua dari apa? Hah? Yang kedua dari apa ini? Tanda-tanda hari kiamat. Ahsan, harus fokus ya. Baik. Yang kedua, antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya'i, yani al-badiyah. Hadhihi sifatu al-badiyah, hufatun aqdamuhum. Aqdamuhum dia marfu' sebagai fa'il. Fa'il dari hufatun. Hufatun di sini asal kalimatnya adalah hafin. Hafin itu adalah mufradnya yang bermakna orang yang telanjang kaki. Jamaknya hufat. Sama qadhi. Qadhi itu mufrad. Jamaknya qudat. Kebanyakannya ini. Kalau isim fa'il, iya, berwazan fa'il, ketika ingin dijamak diambil dari wazan fu'alun. Itu kebanyakannya. Sama qadhi, qudat. Hafi, hufat. Ari, urat. Al-ari, si orang yang telanjang. Orang yang telanjang. Jamaknya uratun. Jamak. An-nahwi, ini beda lagi ya. An-nahwi orang pakar nahwu. Jamaknya an-nuha. An-nuhatu. Jadi wazan fu'alun itu wazan jamak juga. Wazan jamak. Baik. Hufatun aqdamuhum, uratun ajsamuhum. Bima'na annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadi'atan aw thiyaban la tasturu jami'a abdanihim bisababi al-faqr. Apa maksudnya? Kata beliau, engkau melihat seorang yang tadinya berjalan dengan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian, orang yang sangat miskin, pengembala kambing. Apa maksudnya? Maksudnya orang pedalaman dia. Dia orang pedalaman dan dia merupakan sifat dari orang perkampungan, orang pedalaman. Di mana mereka dahulunya berjalan dengan nyeker. Iya. Mereka tidak menggunakan pakaian yang semestinya, pakaiannya amburadul. Iya. Maksudnya mereka menggunakan pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang mewah. Sederhana pakaian mereka. Kalau kita istilahkan dengan bahasa sederhana, dahulunya miskin, kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Itu maksudnya. Ini maksudnya Nabi. Yang tadinya miskin sekali, tidak terlihat ada kehidupan pada wajahnya, seakan-akan orang mau mati. Wajahnya itu tidak ada menampakkan kehidupan. Rambut tidak terurus, pengembala kambing. Antara dia dan kambing lebih bau dia daripada kambingnya.
Itu maksudnya. Jelas? Jadi katakan di sini, dia menggunakan pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang menutup semua anggota tubuhnya. Iya. Kenapa demikian? Bisababi al-faqr, karena saking fakirnya mereka. Iya. Au adami al-inayati bil malabis. Atau memang karena dia tidak punya perhatian terhadap pakaiannya. Kama huwa zahirun 'ala al-a'rab. Sebagaimana ini yang terjadi pada orang-orang Arab pedalaman. Dan ini tidak berlaku hanya pada Arab pedalaman saja, berlaku setiap daerah. Ada orang pedalaman yang tadinya sangat miskin kemudian masuk perkotaan menjadi orang yang kaya raya, sehingga saking kayanya dia hamburkan uang-uangnya, dia bangun bangunan setinggi mungkin dan dia berlomba-lomba dengan hal tersebut. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Iya. Dan saya pernah punya tetangga juga, keluarga jauh dari keluarga istri. Di tahun 2018 katanya itu orang sangat-sangat kasihan sekali. Kasihan. Tiba-tiba belakangan tahun 2000 setelah corona langsung punya rumah, langsung berangkatkan orang tuanya umrah, langsung punya mobil, langsung kaya raya, tiba-tiba mendadak kaya. Ini mungkin tanda-tanda hari kiamat. Iya. Orang yang tadinya kemarin kita lihat anak ingusan, kemudian tiba-tiba langsung subhanallah orang yang sangat kaya raya. Itu juga merupakan tanda-tanda hari kiamat. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله رعاء الشاء هذا عملهم أنهم رعاء يرعون الشاة والإبل وهذه طبيعة البادية يعيشون على تربية المواشي هذه تجارتهم ومعيشتهم ويعيشون في البرار وفي آخر الزمان يتحضرون ويسكنون الحاضرة ويبنون كانوا بالأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر في آخر الزمان يتطاولون في المباني يبنون ويتفاجرون في المباني يتفاخرون في المباني وربما بين الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها. Itu namanya, perhatikan sini ya. Yunammiquha wa yuzayyinuha wa yuhassinuha. Waw di situ disebut dengan waw apa? Dan antum perhatikan juga dalam baca kitab itu harus tahu apa makna huruf waw, huruf fa, huruf summa. Waw apa namanya situ? Bukan waw atof. Iya, atof. Semua atof, fa atof, summa atof, waw atof juga. Tapi ada makna tersendiri. Waw itu dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Terkadang bermakna ma'iyah, kebersamaan. Terkadang bermakna al-istinaf. Iya, apa istinaf itu? Istinaf dia mendatangkan jumlah baru. Itu paling sering. Nah, sekarang di sini waw bermakna apa? Namanya atfut taraduf. Atof yang bermakna taraduf. Apa itu taraduf? Persamaan. Maksudnya antara sebelum waw dengan setelah waw sama. Sama seperti kita. Ini fulan gagah, cakep. Itu namanya menggabungkan dua kalimat yang sama. Ini fulan gagah, tampan, cakep. Apa bedanya tampan sama cakep? Ya sama-sama. Sama dengan ini juga. Yunammiquha wa yuzayyinuha wa yuhassinuha, sama artinya. Mengindahkan, mencantikkan, menghiasi. Sama semua artinya. Waw di situ disebut dengan waw at-taraduf. Untuk perhatikan di sini. Antum dalam menerjemahkan harus perhatikan juga waw. Dan terkadang di balik waw ada hukum tersendiri. Terkadang di balik waw ada hukum tersendiri. Seperti misalnya sabda Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati
wa sunnatin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sesungguhnya peninggalanku, kata beliau, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Setelah kalian mendapati itu, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Waw di situ bukan waw taraduf, bukan waw ma'iyah, tapi waw al-mughayirah. Beda lagi maknanya. Apa konsekuensinya ketika dikatakan waw di situ waw mughayirah? Apa artinya mughayirah? Kalau taraduf sama, mughayirah berbeda. Berarti antara sebelum waw dengan setelah waw hukumnya berbeda. Seakan-akan Nabi mengatakan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnahnya para sahabat. Artinya sunnahnya para sahabat sunnah tersendiri. Boleh diikuti secara langsung. Secara khusus 4 sahabat ini yang disebut dengan Khulafa'ur Rasyidin. Mereka punya sunnah tersendiri. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa kalau seandainya Nabi tidak memberikan suatu hukum dan ada hukum disampaikan oleh para sahabat, khususnya 4 ini, boleh diambil pendapatnya mereka. Boleh diambil pendapatnya mereka. Itulah amalannya kaum muslimin di hari ini. Itulah amalannya kaum muslimin hari ini. Menggabungkan mushaf menjadi satu kitab, itu perbuatannya siapa? Awalnya sudah direncanakan oleh Abu Bakar. Nanti terwujud di masa Utsman bin Affan. Jadi jangan dikatakan mushaf ini perkara bid'ah. Tidak, itu sunnahnya para sahabat. Sunnahnya Utsman bin Affan. Kedua, azan 2 kali di hari Jumat. Siapa yang melaksanakan pertama kali? Utsman bin Affan. Jangan ada yang mengatakan Utsman buat perkara bid'ah. Jangan ada yang mengatakan tidak boleh azan 2 kali di hari Jumat. Siapa bilang? Itu sunnahnya Utsman bin Affan. Boleh dikerjakan. Makanya antum jangan mengingkari ya. Jangan ingkari ketika ada masjid sunnah yang mereka menerapkan 2 kali Jumat, 2 kali azan di hari Jumat. Jangan ingkari. Itu sunnah juga. Iya. Itu sunnah juga. Walaupun hari ini hanya diamalkan masjid orang awam. Iya. Tapi saya katakan itu merupakan sunnahnya para sahabat dan Nabi telah memberikan perintah kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat, terkhusus Khulafa'ur Rasyidin. Itu penting dari waw tadi ya. Hanya dari waw kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin punya hukum tersendiri. Subhanallah. Baik. Kita kembali dalam pembahasan. Kata penulis hafizahullah taala, hadhihi tabi'atu al-badiyah ya'ishuna ala tarbiyati al-mawashi, hadhihi tijaratuhum wa ma'ishatuhum. Inilah sifatnya. Atau sebelumnya ya, qaunuhu ri'a asy-syai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pengembala kambing. Inilah pekerjaan mereka. Orang-orang pedalaman Arab Badui itu biasanya pekerjaannya hanya menjadi pengembala kambing. Dan itu juga pekerjaannya orang-orang pedalaman di negeri kita. Jadi peternak, kan kebanyakannya. Kalau bukan peternak menjadi petani, itu aja pekerjaannya mereka. Iya. Kata beliau, hadhihi tabi'atul badiyah. Inilah tabiatnya orang-orang pedalaman, yang mana mereka hidup yang senantiasa mengembala hewan-hewan ternak. Inilah perdagangan mereka, inilah bisnisnya mereka, inilah kehidupan mereka. Ya'ishuna fil barari. Apa itu artinya al-barari? Ya'ishuna fil barari. Ya sama, pedalaman, pelosok. Ya'ishuna fil barari, yang mereka hidup di pelosok, sangat jauh sekali dari apa namanya? Dari ibu kota. Wa fi akhir zaman yatahaddaruna. Di akhir zaman mereka hidup di perkotaan. Iya, makanya di zaman sekarang itu di ibu kota kebanyakannya yang menguasai siapa? Orang-orang pedesaan. Itu tanda hari kiamat. Yang tadinya mereka hidup di pedalaman, kemudian mereka hijrah ke ibu kota sehingga mereka menguasai ibu kota. Iya. Menguasai ibu kota, dan itu sudah terjadi. Iya. Makanya kalau antum ke daerah, jangan antum anggap remeh orang daerah sekarang. Mereka jauh lebih hebat daripada orang perkotaan. Saya kalau ke Sidrap pernah cuma sebatas lewat sama istri, naik motor. Ibu-ibu kalau acara perkawinan, 1 kilo mungkin emasnya itu. Luar biasa. Di lehernya, di tangannya, itu mungkin kalau acara sengaja montong
Ambilkan dulu itu, ambilkan. Tolong ambilkan itu supaya kelihatan gelangnya. Iya. Baik. Jadi ini apa namanya? Disebutkan oleh penulis ya, mereka dahulunya tinggal di pedalaman, di pelosok. Di akhir zaman setelah mereka kaya raya, mereka hijrah dan mereka tinggal di ibu kota. Yaskununa al-hadirah wa yabnun. Mereka tinggal di perkotaan dan mereka membangun bangunan. Kanu bil awwali yaskununa fil khiyami wa fi buyuti sya'r. Mereka dahulunya iya, tinggal di perkemahan, rumah-rumah gubuk. Iya, itu mereka dahulunya di pedalaman. Wa fi akhir zaman yatatawwaluna fil mabani. Di akhir zaman orang miskin tadi berubah drastis menjadi orang yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Iya. Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Wa yabnuna wa yatafakharuna fil mabani. Mereka membangun bangunan dan mereka saling bersombong dengannya. Saya paling kaya, saya paling tinggi bangunanku. Kamu berapa? 13 lantai. Saya sudah 20 lantai saya punya bangunan. Kamu masih sedikit itu. Kamu berapa? Saya 30. Kamu 30. Saya sudah 50 lantai. Kamu masih kalah. Semua lihat. Itu kejadian di akhir zaman. Iya. وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها. Terkadang mereka membangun gedung-gedung yang sangat banyak. Bukan cuma satu gedung yang mereka bangun ya. Tapi gedung yang sangat banyak dan sangat-sangat tinggi lagi. Banyak koleksi gedungnya. Iya. Kalau di zaman dahulu orang punya koleksi rumah-rumah. Di akhir zaman orang sangat banyak mengoleksi gedung-gedung yang bertingkat. Mereka koleksi, punya apartemen, satu hotel, satu apartemen, satu ini. Luar biasa. Iya. Yunammiquha, mereka memperindahnya. Yuzayyinuha, mempercantiknya. Yuhassinuha, dan mempereloknya. Wa huwa kana fil asli yaskunu fi baiti sya'rin aw khaymatin aw ma asbaha dzalik. Yang mana dahulunya mereka ini tinggal di perkemahan, rumah-rumah gubuk atau yang semisal dengannya. Fatahawwala haluhum, sehingga berubah keadaan mereka sangat drastis. Iya. Lanjut. Hadza min alamatis sa'ah yatatawaluna fil bunyan kama huwa waqi'un al-an musaddiqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam musdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna ahlal badiyah sakanu al-madana wa saru yatabahuna fil mabani kullu wahidin yuridu an yakuna ahsana min al-akhar fi banayatihim wa ma zahiriha wa ratafa'iha fa hadha min alamati wa min mu'jizati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbaru an syai'in waqa'a kama akhbaru alaihi salatu wassalam. Baik. Kata beliau, hada min alamati as-sa'ah, dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang mereka saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan sebagaimana yang telah terjadi hari-hari ini, kata beliau, sebagai bentuk benarnya akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahlal badiyah sakanu al-mudna wa saru yatabahawna fil mabadi. Yang mana tadinya orang itu tinggal di pedesaan, kemudian mereka tinggal di perkotaan, kemudian mereka pun berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kullu wahidin yuridu ahsana minal akhar. Setiap dari mereka ingin lebih baik daripada yang lain. Iya, dalam bangunannya, dalam penampakannya, dalam ketinggiannya. Fahada min alamatin wa min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk mukjizatnya beliau? Beliau menyampaikan sesuatu tentang kejadian akhir zaman dan terjadi. Lihat. Ini tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman dan terjadi. Iya. Bukan cuma ini saja ya, sudah banyak tadi kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat yang terjadi. Iya.
haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbar alaihi salatu wassalam, di mana beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat, sebelum tegaknya hari kiamat, dan itu terjadi seperti apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. ثم قال رحمه الله ثم انطلق أي قام السائل Ini mohon maaf وخرج. ya, kita bersabar sedikit, kita mau selesaikan hadis ini. Tinggal sedikit, sabar. Mungkin sampai 8:30 insyaallah. Lanjut. قام السائل وخرج فخرج بعض الصحابة في أثره فلم يجدوه وهذه عجيبة لأنه كان بينهم ويسأل ويتكلم وفي لحظة اختفى عنهم قال أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملائكة ملائكة لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورة الملائكة Coba ulang. La yutiquna لا يطيقون رؤيته على صورته al-malakiyah. الملكية وإنما يأتي في صورة إنسان حتى لا ينفر الناس Hatta la yanfura, itu mansub ya, mansub karena hatta, iya, dan hatta termasuk. Ini kita merujuk sedikit, kapan fi'il mudhari menjadi mansub setelah hatta? Apabila sebelumnya ada penafian, kan begitu, itu pastikan itu. Jika antum mendapati ada huruf hatta, iya, sebelumnya hatta ada penafian, maka hatta itu menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah. Iya. Mana penafiannya di situ? La yutiquna. Itu jauh. La yutiquna ru'yatahu 'ala suratihi al-malakiyah. Kan begitu ya? Kemudian wa inna ma ya'ti fi surati insan hatta la yanfura. Itu dia mansub. Kenapa mansub? Karena hatta setelah an mudmarah wujuban. Ini harus antum hafal ini. Baik, kita baca dulu. Qala thumma intalaqa ay qama as-sa'il wa kharaja fa kharaja ba'd as-sahaba fi atharihi falam yajiduhu wa hadhihi ajibatun li'annahu kana bainahum wa yas'alu wa yatakallam wa fi lahzatin ikhtafa anhum. Kemudian Umar mengatakan, lelaki itu Jibril, langsung pergi. Iya. Dia berdiri dan dia keluar dari masjid atau mungkin dari sekitaran para sahabat, dan para sahabat juga mengikuti dari belakang. Ini Jibril ya, kan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pertanyaannya, Jibril berdiri, langsung keluar majelis. Setelah dia yang keluar, langsung diikuti oleh para sahabat dari belakang. Seketika Jibril langsung menghilang. Iya. Padahal diikuti oleh para sahabat dari belakang. Itu maksudnya. Jibril dia keluar dari majelis, diikuti oleh para sahabat, dan seketika Jibril langsung menghilang. Iya. Kata beliau, hadhihi ajibatun. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan, heran. Iya. Yang tadinya dia bertanya, dia duduk di hadapan Nabi, dia berbicara, seketika langsung menghilang. Ini perkara yang sangat mengherankan. Iya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau mengatakan, qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki yang menghilang tadi, yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kalian urusan agama kalian. Iya. Kemudian di sini dikatakan, hada fihi dalilun ala anna al-malak la ya'ti fi suratihi al-malakiyah.
Di sini terdapat sebuah dalil bahwasanya kebanyakannya malaikat tersebut mereka muncul dalam wujud manusia. Iya, biasanya para malaikat itu ketika hendak mendatangi manusia, mereka berwujud manusia. Bukan dalam wujud aslinya. Bukan dalam wujud aslinya, tapi mereka berubah wujud menjadi manusia. Dan kebanyakannya Jibril ketika berubah wujud menjadi manusia, menjadi sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Itu kebanyakannya. Jibril ketika datang kepada kepada Nabi, biasanya dalam bentuk sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Iya. Baik. Kenapa Jibril harus menampakkan wujudnya atau harus berubah wujudnya menjadi wujud manusia? Kenapa? Li'anna an-nas la yutiquna ru'yatahu. Karena manusia itu tidak bisa melihat wujud aslinya para malaikat. Jadi kenapa harus berubah wujud? Kenapa harus menjelma menjadi manusia? Kenapa Jibril tidak langsung menampakkan wujud aslinya? Kata beliau, karena manusia pada dasarnya tidak punya kemampuan untuk melihat wujud aslinya para malaikat. Tidak bisa mereka. Jangankan para sahabat Nabi saja sampai pingsan melihat Jibril. Ketika Jibril mengepakkan dua sayapnya, baru dua sayap. Sementara Jibril memiliki 600 sayap. Baru dua sayap dikepakkan oleh Jibril yang seluasnya seperti langit dan bumi, meliputi timur dan baratnya. Dan setiap di antara sayap-sayapnya Jibril ada intan-intan yang berlian. Pesona yang sangat indah. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Sehingga ketika Nabi melihat Jibril langsung pingsan. Saking indahnya itu. Baru dua yang dikepakkan ini. Baru dua yang dibuka sudah meliputi timur dan barat. Bagaimana kalau dibuka semuanya 600 sayap itu? Menunjukkan malaikat sangat besar sekali. Besar sekali itu. Apalagi Jibril alaihissalam. Makanya sengaja Jibril ketika datang kepada Rasulullah menjelma menjadi manusia. Iya. Wa inna ma ya'ti fi surati insan hatta la yanfura an-nasu min. Dan sengaja beliau menjelma menjadi manusia agar supaya manusia tidak lari. Agar supaya sahabat tidak lari. Iya. Ini kan visi misinya Jibril datang untuk apa? Mengajarkan agama. Iya. Maka dikhawatirkan ketika Jibril menampakkan wujud aslinya sehingga para sahabat berlarian. Siapa itu? Siapa itu? Begitu gambarannya mungkin. Iya. Kemudian lanjut. وغالبا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل وعنده أصحابه كسائر السائلين والطلاب لا يتميز عنهم. Disebutkan dalam ta'liq itu ya. Ada ta'liq di situ ya. Ada ta'liq di situ. Dikatakan di ja'a fi ba'd riwayat anna Jibril alaihi salam ya'ti an-nabiyya fi surati Dihya al-Kalbi. Siapa itu Dihya al-Kalbi? Sahabat. Iya. Nah, kebanyakannya Jibril ketika mendatangi Rasulullah dalam wujud Dihya tadi. Iya. Li'ajli la yanfuru. Baik. Kebanyakannya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang lelaki. Wa indahu ashabuhu. Iya. Di mana Nabi SAW itu pada saat beliau berada di sekitaran para sahabatnya. Kasairis sa'ilina wa tullabu la yatamayyazu anhum liajri alla yanfiru. Baik, lanjut sedikit. وفي هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك لأجل مصلحة البشر والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب والعياذ بالله وكذلك عند الموت تظهر الملائكة ويراهم المحتضر محتضر قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس. Baik. Dan dari sini ada sebuah dalil bahwasanya para malaikat tatasyakkalu bi ashkalin hasabal maslahah. Bahwasanya para malaikat itu terkadang menjelma
Iya, dengan berbagai jelmaan. Terkadang menjadi manusia, terkadang menjadi yang lain. Ala hasabi al-maslahah, tergantung dari maslahah dan tujuannya. Jadi tidak mesti selalu menjelma menjadi manusia, tidak mesti. Terkadang berubah menjadi yang lain juga. Itu para malaikat. Wa qad a'tahumullahu al-qudrata 'ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan kepada para malaikat untuk menjelma kepada siapapun yang mereka inginkan. Itu para malaikat. Iya. Li ajli maslahatil bashar, dan itu semuanya untuk kemaslahatan manusia. Wan nasu la yarawna al-malaika illa 'indal 'adab. Dan manusia tidak akan bisa melihat malaikat kecuali pada saat sakaratul maut. Disitulah manusia akan melihat malaikat pencabut nyawa. Ngerinya itu, subhanallah. Di saat kita tidak berdaya, sudah tua renta, mungkin sakit, disitulah Allah tampakkan malaikat. Iya, yang bersiap untuk mencabut ruh dari si fulan. Subhanallah. Jadi antum bayangkan ya, ketika antum punya keluarga meninggal di rumah. Antum bayangkan dari sekarang antum bayangkan ketika ada sanak keluarga yang meninggal di rumahnya antum. Orang tua, paman, tante hidup di rumah antum. Antum bayangkan di waktu itu malaikat baru saja melewati kita. Singgah di rumah kita. Untung baik dia tidak mencabut ruhnya kita. Dia mencabut keluarga kita yang lain. Subhanallah. Dia sudah singgah di rumah kita, hampir-hampir dia juga mencabut ruhnya kita. Subhanallah. Itu luar biasa ya. Jadi disebutkan oleh yang penulis bahwa manusia pada dasarnya tidak akan melihat malaikat tersebut kecuali pada saat al-'adzab, mereka mendapatkan siksaan. Iya. Dan ketika mereka di sakaratul maut, tadhharul malaikah, akan nampak malaikat dengan wujud aslinya, entah bagaimana wujudnya. Iya. Yang penting mereka akan menampakkan dirinya kepada mereka yang sedang sakaratul maut. Iya. Qala ta'ala yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Hari di mana kata Allah, manusia akan melihat para malaikat dan tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi mereka pelaku dosa-dosa kata Allah. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan dosa ketika hendak dicabut nyawanya, sudah dipastikan mereka akan sengsara. Mereka sengsara di saat dicabut nyawanya, setelah dimasukkan di alam kubur. Sengsara. Bagi mereka yang bergelimang dengan dosa. Adapun orang beriman, mereka akan dicabut ruhnya dengan selembut-lembutnya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kata Allah, demi malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya. Itulah ruhnya orang kafir ketika dicabut sangat keras. Iya. Bahkan disebutkan ketika ruh itu tidak bisa keluar, dipaksa keluar oleh malaikat. Diibaratkan seperti, antum bayangkan sih ada sebuah kain ya, kain tenun. Ketika ditusukkan sebuah jarum, jarumnya bengkok. Kalau antum tarik, apa yang terjadi? Saling baku tarik gitu tuh. Beda kalau jarumnya lurus, enak kalau dicabut. Kalau ini jarumnya bengkok, dia pasti akan tersendat itu. Demikianlah gambaran. Kata Nabi SAW dalam hadisnya panjang. Ketika rohnya orang kafir hendak dicabut, itu para malaikat mencabut dengan sekeras-kerasnya. Iya, diibaratkan seperti jarum yang melengket di sebuah kain yang ketika hendak dicabut sangat keras, maka dipaksa oleh para malaikat. Dipaksa, dicabut. Iya. Satu kondisi. Kondisi yang kedua, wan nasyitati nashta wan nasyitani tanashta. Demi malaikat yang mencabut dengan selemah lembutnya. Itulah ketika malaikat mencabut ruh orang beriman dengan halus. Subhanallah. Iya. Kemudian dikatakan amma qabla dzalik fannasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin annas. Lanjut. Walakin limadha jaa Jibril wa limadha jalasa? Al-jawab ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atakum yuallimukum dinakum. Lanjut terus saja. Fahuwa la yas'alu li yata'allam wa innama yas'alu li yu'allima. Fahadha fihi dalilun ala anna as-su'ala wal jawaba min turuqit ta'limi bal min ablaghi turuqit ta'lim anna yakuna ala tariqi as-su'ali
wal jawabi wa hiya tariqatun tarbiyatun jayyidatun ma'rufatun. Baik. Lakin dimana ja'a Jibril? Akan tetapi kenapa Jibril harus datang? Iya. Walimada jalas, dan kenapa Jibril harus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi di mana beliau mengatakan atakum yuallimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama. Fa huwa la yas'alun yata'allam. Jibril bertanya bukan untuk belajar. Tapi Jibril bertanya untuk mengajari. Mengajari siapa? Nabi dan para sahabat. Untuk mengajari Nabi dan para sahabat. Fahada fihi dalilun. Dan ini terdapat dalil anna su'ala wal jawab min turuqi at-ta'lim. Bahwa tanya jawab itu merupakan metode pendidikan. Metode pengajaran. Pengajarannya siapa? Pengajaran Nabi kepada para sahabat. Dan itu metode pendidikan Al-Quran. Iya. Terkadang Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya dengan bentuk pertanyaan. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Iya. Katakanlah siapakah yang paling besar syahadatnya daripada Allah? Itu kan bentuk pertanyaan. Kemudian Jibril juga mengajar Nabi dengan bentuk pertanyaan. Kemudian Nabi juga mengajarkan para sahabat dalam bentuk pertanyaan. Banyak sekali. Seperti Nabi bertanya kepada para sahabat, iya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Iya. Kemudian juga banyak sekali pertanyaan Nabi ajukan kepada para sahabat, menunjukkan bahwa metode pendidikan Nabi SAW kepada para sahabatnya adalah dengan cara tanya jawab. Dan ini kata beliau, perhatikan di sini, bal min ablaghi turuqit ta'lim, bahkan metode tanya jawab ini adalah metode yang paling baiknya dalam pendidikan. Makanya kalau antum ajar anak-anak, jangan dalam bentuk pernyataan, tapi ajar mereka dalam bentuk pertanyaan. Beda ya? Beda pernyataan, beda pertanyaan. Kalau untuk anak-anak, banyak-banyak bertanya. Iya. Setelah mereka tidak bisa jawab, baru disampaikan jawabannya. Itu lebih mengena dan mereka sulit untuk melupakannya. Kenapa? Karena pada saat mereka ditanya, mereka sudah mempersiapkan untuk menerima jawaban. Mereka ketika ditanya itu, dan mereka tidak tahu jawabannya, itu mereka sudah siap untuk menerima jawaban, sudah siap menerima ilmu. Makanya ketika disampaikan jawabannya, langsung diterima dan tidak bisa dilupakan itu. Kan begitu ya? Makanya dikatakan bahwa metode tanya jawab merupakan metode terbaik dalam mendidik kepada siapapun. Dan itu biasanya jawabannya tidak akan hilang itu. Senantiasa melekat. Saya mau buktikan sama antum, bisa saja. Iya. Saya mau tanya sama antum, siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Lupa Ustaz. Lupa. Siapa namanya Abu Hurairah? Atau namanya Abu Bakar? Siapa namanya Abu Bakar? Abdurrahman bin Sakhar. Sudah, insya Allah antum tidak akan lupakan itu. Ini jawaban yang pernah saya jawab dari pertanyaannya Ahmad Amirul, insya Allah. Anda akan lupakan itu sampai antum meninggal. Ketika antum ditanya lagi sama orang lain, siapa namanya Abu Hurairah, dengan spontannya insya Allah Abu Khansan langsung bisa jawab. Itu terbukti. Iya. Dan itu sama juga ketika kita ajar anak-anak kita ajarkan mereka di mana Allah. Hingga hari ini mereka hafalkan. Hingga hari ini. Karena kita ajar mereka dalam bentuk tanya jawab tadi. Jelas? Baik, lanjutkan. Wa qawluhu yu'allimukum dinakum fihi dalilun ala anna ad-dina yu'khadhu bit-ta'allum la yu'khadhu minal 'adati wat-taqalidi wal bid'i wal muhdatsati wa fi dalilun ala. Tidak apa-apa aja agak lama-lama ya, sedikit, tinggal sedikit ini. Tidak apa-apa aja. Sabar ya, sabar sedikit. Wa fi dalilun ala anna ad-dina yatakawwanuna min thalathi maratiba ba'duha afdalu min ba'd. Al-martabatul ula al-islamu wa arkanuhu khamsah. Al-martabatu ats-tsaniyah qawluha al-imanu fawqaha al-imanu wa arkanuhu sittah.
Al-martabatu tsalitsa wa hiya a'laha al-ihsanu wa huwa ruknun wahidun an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Baik, dari sini kata beliau ketika dikatakan yu'allimukum dinakum, Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian. Di sini terdapat bahwasanya agama itu diambil dengan cara belajar. Iya. Dari sini diambil sebuah faidah bahwasanya agama diambil dengan cara belajar. Maka tidak ada istilah seorang langsung bisa berceramah tanpa belajar. Tidak ada sejarahnya seorang yang baru hijrah langsung paham agama, tidak ada. Semuanya harus belajar dulu. Melewati proses yang namanya belajar, dan belajar. Iya. Makanya tidak diperkenankan itu adalah seorang yang ketika berceramah, ketika ditanya dari mana kamu ambil ilmu? Oh dari hayalan saya, dari mimpi. Oh tidak ada ceritanya. Suruh turun, suruh belajar. Karena yang namanya ilmu agama itu didapatkan dengan cara belajar. Sebagaimana Nabi juga harus belajar di hadapan Jibril. Jibril juga belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung diajar. Iya. La yu'khadhu minal adati wat taqalid wal bid'ah wal muhdatsat. Dan agama tidak diambil dari adat istiadat atau taklid, ikut-ikutan, atau dengan perkara bid'ah atau yang lainnya. Wa fihi dalilun ala anna ad-din yatakawwan min thalathi maratib. Dan terdapat juga dalil bahwasanya agama itu terbentuk dari 3 tahapan. Ba'dhuha afdalu min ba'd. Sebahagiannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Tahapan yang pertama adalah Islam dan rukunnya ada 5. Tahapan yang paling tingginya atau tahapan yang berikutnya adalah iman. Rukunnya ada 6. Tahapan yang paling tingginya adalah al-ihsan. Dan dia hanya memiliki 1 rukun. Apa rukunnya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lanjut. Wa fi hadzal hasu ala ta'allumid dini wa anna al-muslima yajibu alaihi an yata'allama dinah. La yaktafi an yaqula ana muslim. La budda an yata'allama ma huwa al-islam min ajli an yu'addiyahu ala al-wajhil matlubi. Fala yakfi an yantasiba al-insanu ila al-islami wa huwa la ya'rifu anhu syai'a. Walau su'ila anil islami laqala ana muslimun walakin la adri ma huwa al-islam wa hadha minal ajaibi. Kaifa yakuna musliman wa huwa la yadri ma huwa al-islam. Hadhihi muskilah faqad yaqa'u fi syai'in yukhalifu al-islam wa huwa la yadri au yatraku syai'an yukhillu bil islami wa huwa la yadri au yaf'alu syai'an yatanafa ma'al islami wa huwa la yadri li'annahu lam yata'allam al-islam. Fahadha fihi dalilun ala wa wujubi ta'allumid dini bi maratibihi al-islam wal iman wal ihsan. Baik, dalam hadis ini juga fihi al-hath ala ta'allumid din. Terdapat sebuah anjuran untuk senantiasa mempelajari agama. Jadi semua manusia dengan segala status sosialnya, dengan segala backgroundnya, harus belajar agama. PNS harus belajar agama. Seorang dokter harus belajar agama. Ingat ya, belajar agama bukan menjadi ustadz. Bukan. Wajib dia belajar. Seorang pedagang wajib belajar. Belajar tentang apa? Tentang perdagangannya, agar supaya ketika berdagang tidak salah-salah. Itu maksudnya. Semua kalangan. Iya. Yang artisnya belajar, yang awamnya belajar, yang pedagangnya belajar, pebisnisnya belajar. Semuanya belajar terkait dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai dokter juga wajib untuk belajar supaya ketika dia bekerja dalam bidang kesehatan tidak salah-salah. Iya. Bagi seorang pejabat, petinggi negara juga wajib belajar agar supaya ketika dia menjabat dengan sebuah jabatan dia emban dengan amanah. Tidak ada ambisi dunia. Iya, tidak ada pencitraan. Itulah kewajiban bagi setiap muslim harus belajar. Semuanya. Iya. Yanal muslima yajibu alaihi an yata'allam dinahu. Karena seorang muslim itu wajib baginya untuk belajar
mempelajari agamanya. La yaktafi an yaqul ana muslim. Tidak cukup seorang mengatakan saya muslim. Ini ucapannya siapa ini? Orang awam. Cukup saya muslim saja. Iya. Cukup saya muslim. Cukup saya salat, zakat, puasa, haji, cukup. Udah cukup. Harus belajar. Belajari tentang tata cara salat yang benar. Pelajari tentang tata cara puasa yang benar. Pelajari semuanya terkait dengan kewajiban. Iya. Labudda an yata'allam ma huwa al-Islam min ajli an yu'addiyahu 'ala al-wajhi al-matlub. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari apa itu Islam agar supaya dia bisa mengerjakannya sesuai yang diinginkan oleh agama Islam. Iya. Fala yaktafi an yantasiba al-insanu ila al-islami wa huwa la ya'rifu anhu syai'an. Maka tidak cukup seorang itu menisbatkan dirinya agama Islam, iya, sementara dia tidak mengetahui apa itu Islam. Enggak pantas. Islam hanya sekadar dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah identitas dalam KTP. Sebagai pelengkap saja identitas. Ketika ditanya apa itu Islam, itu nakusi. Naketina pelajar. Biar Tommy sana yang belajar, saya jangan. Oh, enggak benar itu. Kamu pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Kamu tidak belajar kenapa? Dari mana saja kamu? Kemana saja kamu? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Ditanya semuanya. Iya. Sampai orang tua yang sudah berjenggot, yang sudah tetap harus belajar. Tapi belajarnya sesuai dengan kemampuannya. Dia bisa hadir ke majelis, alhamdulillah sekarang sudah ada media sosial. Harus belajar semuanya. Iya. Kemudian, walau su'ila 'anil islami laqala ana muslim walakin la adri ma huwa al-islam. Orang awam itu ketika ditanya tentang Islam, pasti mereka mengatakan saya muslim. Tetapi mereka tidak mengetahui Islam. Wa hada minal ajaib, dan ini merupakan ajaib. Perkara yang sangat mengherankan. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwa al-islam? Bagaimana caranya seorang muslim kemudian tidak tahu tentang Islam? Tak pantas. Iya. Hadhihi mushkilah, dan ini permasalahan. Qad yaqa'u fi syai'in yukhalifun Islam wa huwa la yadri. Yang mana ketika dia tidak belajar, terkadang dia terjatuh dalam sebuah perkara yang menyelisih Islam, menyelisih agamanya, sementara dia tidak tahu. Dia tidak sadar. Aw yatruku syai'an yukhillu bil Islam wa huwa la yadri. Atau dia meninggalkan sesuatu, ternyata sesuatu itu bisa mencoreng nama baik Islam. Iya. Sementara dia tidak tahu, tidak sadar. Aw yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam. Atau dia kerjakan sesuatu itu bertentangan dengan agama Islam. Iya. Dia kerjakan adat istiadat, dia kerjakan budayanya, ternyata budayanya bertentangan dengan agama Islam. Li'annahu lam yata'allam an-Islam. Jadi semuanya terjadi karena seorang tidak belajar agama Islam. Fahada fihi dalilun ala wujubi ta'allumid din bimaratibih. Dan sini terdapat dalil akan wajibnya seorang belajar agama dengan semua tahapan-tahapannya. Islam, iman, dan ihsan. Selesai dari penjelasan hadits yang kedua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dari setiap pertemuan kita membawa kebaikan dan keberkahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu dari setiap apa yang kita dengarkan, apa yang kita tulis. Innahu liyudzalika wal qadiru alaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.